Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Mujmar yang berbahagia di sisi Allah. Di hari dan tempat yang mulia ini, khatib selalu berwasiat pada diri sendiri maupun kepada para hadirin sidang Jumat semua. Marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu semoga kita tergolong orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti mengalami masalah atau problematika. Apa itu ekonomi, masalah keluarga, atau yang sedang melanda saat ini yaitu masalah kesehatan. Hanya orang-orang yang mengenal Allah dan meyakininya jauh dari kekhawatiran dan kegelisahan yang berlebihan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran yang berbunyi, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Al-Anfusilat 30. Jamaah salat Jumat yang berbahagia di sisi Allah, dalam perjalanan menyelesaikan suatu masalah, ada yang langsung dikabulkan Allah, namun tak sedikit yang tak kunjung dikabulkan. Bagi yang cepat dikabulkan, barangkali ia sudah punya tabungan amal terlebih dahulu, hingga kemudian Allah menganggapnya cukup amal untuk hajat yang diinginkannya. Sebaliknya, bagi yang tak kunjung dikabulkan,
Mungkin sebelumnya karena amal kebaikannya kosong atau dosanya terlalu banyak sehingga semua amal itu harus digunakan terlebih dahulu untuk menghapus dosa-dosanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana malam yang bisa berakhir dengan berganti dengan pagi, segala sesuatu juga ada akhirnya, termasuk segala permasalahan yang kita hadapi. Masalah itu pasti ada ujungnya. Amal soleh kitalah yang mempercepat perjalanan itu. Hakikatnya kalau kita selalu merasa ditemani Allah, maka sesungguhnya tidak akan pernah ada masalah yang berat bagi kita. Kalaulah kita harus mendekatkan diri kita melalui pintu masalah, rasanya itulah berkah buat kita. Misalnya, dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum ada tanda berakhir ini, merupakan teguran dari Allah atau cobaan dari Allah. Kita harus muhasabah diri, introspeksi diri. Mungkin dengan begitu kita akan lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sejalan dengan pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'i bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaitannya dengan dirinya, anaknya, atau hartanya, sampai ia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis ini cukup pendek tapi cakupannya sangat luas, yang artinya musibah atau masalah apapun yang menimpa orang-orang beriman adalah ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahir maupun batin kepada kita sehingga kita mampu melewati semua ujian yang diberikan Allah kepada kita. Pada akhirnya apabila Allah menakdirkan kita dalam keadaan husnul khotimah, demikianlah khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.